الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وأمينه على وحيه أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah di majlis ilmu yang mulia ini, imtithalan li amrillah, dalam rangka mengamalkan suatu di antara perintah Allah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122. Dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah Jalla wa Ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, yang artinya tidak sepatutnya lah bagi orang-orang yang beriman itu pergi semuanya, berangkat seluruhnya. Pergi kemana, berangkat kemana? Mafhumul ayat adalah berangkat ke medan perang. Karena di ayat yang lain Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqalan. Infiru, berangkatlah, yakni ke medan perang, apakah dengan ringan langkah atau berat langkah. Termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idastumfirtum fanfiru, kalau kalian diperintahkan berangkat ke medan perang, berangkatlah, kata Nabi. Sama dengan ayat ini gitu. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Ada kata infirar, tidak seyogyanya lah bagi orang-orang yang beriman berangkat semuanya, pergi seluruhnya, yakni ke medan perang. Subhanallah, dalam keadaan perang pun tidak mesti berangkat semuanya. Yang menarik kita cermati ayat itu, Allah kemudian mengatakan, falaula nafara min kulli firqatin minnum ta'ifah. Mengapa? Andai saja ada dari masing-masing golongan dari kelompok itu, ya, ta'ifah, sekumpulan orang dari berbagai macam kelompok tadi, ada beberapa orang berkumpul, ya. Maka disebut ta'ifah. Ta'ifah itu jama'atun minan nas, sekumpulan manusia. Untuk apa mereka berkumpul? Liyatafaqahu fiddin, supaya mereka memahami dan mempelajari agama Allah ini. Subhanallah. Jadi ada keutamaan untuk kita duduk di majelis ilmu. Apalagi Rasulullah mengisyaratkan bahwa di antara tanda orang yang Allah cintai, Allah kehendaki atas dirinya kebaikan adalah apa? Allah fahamkan ia terhadap agama. Allah berikan ketertarikan hati untuk memahami agama Allah. Subhanallah. Kan begitu ucapan Nabi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa
yang Allah kehendaki atas dirinya kebaikan imma di dunianya ataupun di akhiratnya, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan ia terhadap agamanya. Allah buat senang hatinya untuk mempelajari agamanya. Makanya doa Nabi untuk Ibnu Abbas apa? Allahumma faqihhu fiddini wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, kata Nabi, fahamkanlah terhadap anak ini, yakni Ibnu Abbas, tentang agamamu, dan ajarkan kepadanya at-ta'wil. Ta'wil itu memahami makna yang tersirat dari ayat Al-Quran, itu namanya ta'wil gitu ya. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, agar supaya mereka itu bisa memberikan peringatan nasihat kepada kaum mereka itu ketika kembali kepada kaum mereka itu, agar mereka berhati-hati ya. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi cahaya yang menerangi hati dan jiwa kita, ilmu yang membimbing kita dalam menapaki setiap langkah dari kehidupan kita ini. Karena memang kita sadar dicipta dan dihadirkan Allah dalam hidup ini hanya untuk ibadah, dan ibadah tentu tidaklah sempurna tanpa ilmu. Maka ulama mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali, ilmu meski diutamakan, didulukan sebelum kita beramal dan berbicara. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Ikhwani fillah, as'adani Allah wa iyyakum. Di kesempatan yang berbahagia ini dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan serta berharap kemudahan darinya, kita akan lanjutkan telaah kita, yakni kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih ada di bab yaitu tercelanya sifat bakhil, sifat rakus, sifat tamak, dan tercelanya pula harta dan atau terpujinya harta itu, dan terpujinya sifat qanaah, sifat dermawan dan seterusnya. Pada bagian ini setelah menjelaskan beberapa poin, di poin ini Al-Imam Ibnu Qudamah melanjutkan penjelasannya, yaitu pada poin wa amma ghawailul mali wa afatuhu, adapun bencana, petaka, keburukan yang ditimbulkan oleh harta, fatanqasimu aidan ila diniyatin wa dunyawiyah, maka terbagi pula dalam dua sisi, sisi duniawi dan diniyah ya. Sebagaimana sebelumnya kita membahas faidah harta dari sisi diniyah dan duniawi, ada faedahnya. Maka di awal bab dijelaskan sesungguhnya harta itu tidak tercela secara zatnya, hanya sikap manusia terhadap harta itu yang membuatnya mulia atau tidak, terpuji atau tercela, bukan hartanya ya. Bahkan ulama salafus saleh bersungguh-sungguh menjadi harta aunan lil ibadah, untuk menolong mereka menyempurnakan ibadah. Mana mungkin antum bisa salat khusyuk kalau kelaparan ya, nggak punya uang untuk beli makanan, gak punya untuk beli pakaian. Bagaimana antum bisa zakat infak? Itu merupakan amal yang utama. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan tidak satu hari pun terbit matahari untukmu, bersedekahlah sebanyak apa? Sebanyak ruas tulang pada tubuhmu. Berapa jumlahnya? Rasulullah mengatakan salasu mi'atin wasittin, 360 ruas. Andai satu ruas saja kita infak sedekah 1.000 rupiah, Masya Allah, per hari 360.000. Walaupun sahabat bertanya, wa man yutiqu ala dzalika ya Rasulullah, siapa yang mampu melakukan itu ya Rasulullah? Yang mampu ya lakukan, yang gak mampu
Rasulullah mengatakan ya jazika dzalika raq'atid duha, cukup kau gantikan sedekahmu sebanyak itu karena ketidakmampuanmu dengan apa? Salat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Jadi banyak kebaikan-kebaikan justru didapatkan dengan harta. Sampai Rasulullah mengatakan salahu ummati bil ilmi wal mali, kemaslahatan umatku itu ditopang dengan 2, bil ilmi dengan ilmu, kedua bil mali dengan harta. Keburukan kalau orang itu nggak punya ilmu, nggak punya harta, masya Allah. Kalau masih punya ilmu kurang harta masih mendingan, bisa menahan diri. Udah nggak punya ilmu, nggak punya harta, masya Allah. Yang utama apa? Punya harta, punya ilmu. Rasul sebut wahada bi afdhalil manazil, itulah kedudukan yang paling utama. Maka kita harus sungguh-sungguh mencari harta untuk menyempurnakan ibadah, bukan supaya kaya dan bisa menyombongkan diri, tidak. Kita lanjutkan. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan ammad diniyati fa thalathatu afat, adapun keburukan, bencana, musibah yang disebabkan karena harta dalam urusan diniyah ya, atau syar'iyah. Yang pertama ada 3 ya. Yang pertama ayyajurra ilal ma'asi ghaliban, harta itu pada umumnya bukan satu keniscayaan ya, pada umumnya harta itu menyeret orang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan. Kenapa? Karena untuk berbuat maksiat itu butuh modal, ya enggak? Mau judi pasti punya uang dong. Hah? Mau mabuk pasti banyak uang dong untuk beli mirasnya. Mau berzina, apa itu free of charge, gratis? Enggak. Untuk melakukan kemaksiatan saja tidak dipungkiri dibutuhkan yang namanya harta. Dan harta ada kalanya bukan satu kepastian ya, enggak. Ada kalanya menyeret orang untuk melakukan kemaksiatan ya. Kenapa demikian? Li'anna man ishtash'ara al-qudrata 'al ma'siyati imba'atha da'iyatu ilaiha. Karena orang yang merasa mampu untuk melakukan kemaksiatan, perasaan itu menggiring orang untuk melakukannya. Merasa mampu untuk berbuat maksiat dan ada keinginan. Ya. Wal malu nau'un minal qudrati, dan harta itu merupakan bagian dari apa? Rasa mampu orang untuk melakukan kemaksiatan. Mau judi, punya uang di situ, ya punyalah. Jadi rasa punya harta itu terkadang menyeret orang untuk melakukan itu. Pakai mabuk, emang punya duit, ya punyalah. Dah. Jadi harta itu termasuk macam dan bagian daripada al-qudrah, rasa mampu. Yang itulah kemudian menggerakkan seseorang untuk melakukannya, karena dia sudah punya keinginan, ada modal, ada fasilitas, ada sarana untuk maksiat. Sekedar punya keinginan, nggak punya fasilitas, enggak. Penjudi udah habis semua hartanya, diam dia, pakai apa mau judi? Ada keinginan cuman nggak ada fasilitas, sarana nggak terlaksana. Punya harta, balik lagi judi dia. Masya Allah ini. Wa mata ya'isal insanu minal ma'siyati lam tataharrak da'iyatu ilaiha. Nah ini penting. Maka barang siapa yang berputus asa, artinya tidak memiliki keinginan. Al-ya'su itu tidak punya keinginan
Untuk apa? Minal maksiati, dari berbuat maksiat. Nggak ada. Menjaga diri dari keinginan berbuat maksiat. Ingat, setiap perbuatan itu berangkat dari sebuah keinginan, tinggal mampu atau tidak. Yang paling utama bukan mampu atau tidak mampu, punya keinginan atau tidak. Semua kejahatan berangkat dari sebuah keinginan. Orang yang mampu mengendalikan keinginan untuk berbuat maksiat, lam tataharrak da'iyatu ilaiha, maka ia tidak mudah untuk terseret melakukan kemaksiatan karena nggak ada keinginan. Itu disebut dengan iffah. Iffah itu menjaga kehormatan, kesucian diri dengan tidak berbuat dosa. Jadi kita nggak berbuat dosa karena nggak ada modal. Justru modal itu bisa dicari, kesempatan bisa diciptakan kalau sudah punya keinginan. Nah, keinginan itu penting untuk dimunculkan, hanya untuk berbuat baik. Coba antum ingat-ingat di ujung surat An-Nazi'at. Di ujung surat An-Nazi'at itu ada ayat yang subhanallah begitu indah menasihati kita ya. Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut, Ibnu Katsir mengatakan maqama rabbi itu artinya takut pada suatu hari nanti ia berdiri di depan Allah. Itu artinya yang disebutkan Ibnu Katsir, maknanya begitu. Walaupun dalam terjemahan dikatakan takut akan kebesaran Tuhannya, it's okay, nggak ada masalah. Tapi Ibnu Katsir lebih jelas mengatakan khafa maqama rabbi itu artinya khafal qiyama baina yaday rabbih, takut akan suatu hari nanti ketika berhadapan dengan Allah, berdiri di depan Allah. Dan ucapan Ibnu Katsir ini selaras dengan sabda Nabi. Nabi pernah mengatakan ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjumanu. Kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian hai manusia melainkan akan berdiri dan ditanya langsung oleh Allah. Dan dalam surat Maryam ayat 95 Allah mengatakan wa kulluhum atir rahmani farda, dan setiap mereka manusia itu akan datang menghadap Allah farda. Apa makna kata farda? Sendiri-sendiri, nggak bisa diwakilkan ya, nggak ada perwakilan, masing-masing ditanya oleh Allah. Wa laisa bainahu wa bainahu turjumanu, dan tidak ada penterjemah, tidak ada pembela, tidak ada pengacara, tidak ada pendamping baginya. Setiap orang meski mempertanggungjawabkan apa? Amal-amalnya. Masya Allah. Perasaan tentang hari akhirat itu nanti kalau bisa hadir hari ini di hati kita, yakin betul adanya hari itu. Apa implikasinya, dampaknya? Dampaknya adalah wa nahan nafsa 'anil hawa, ia pun mampu menahan nafsu dari keinginannya, terutama nafsu hasrat berbuat maksiat, ditahan. Ya, tanyakan diri kita, mampukah kau bertanggung jawab di depan Allah kalau kau begini dan begitu? Bisa bertanggung jawab? Ya Allah. Lah, orang yang seperti itu ikhwan, takut akan suatu hari ia harus mempertanggungjawabkan amal-amalnya di depan Allah. Dia pun menahan diri dari keinginan nafsunya tadi. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga tempat tinggalnya. Dua ayat sebelumnya Allah mengatakan fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun orang yang melampaui batas, togo, tughyan. Ibnu Qayyim mengatakan tughyan itu artinya mujawazatul haddi, sikap melampaui batas.
Termasuk ingin punya harta, membabi buta dengan cara apapun yang penting saya dapat harta. Ini namanya tughyan. Dan itu sifat manusia. Sifat manusia. Kalla innal insana la yatagha. Tidak demikian kata Allah. Sungguh manusia itu memang melampaui batas. Allah sebut sifatnya atau jenis loh, bukan nama orang loh. Dan kita semuanya adalah manusia, berarti Allah ingatkan kita hati-hati dengan sifat tughyan tadi, melampaui batas. Maka adapun orang yang bersikap melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, seakan-akan dunia segala-galanya. Masya Allah, dunia tidak disebut dunia melainkan karena saking singkat dan pendek waktunya. Ulama kita mengatakan summiyat dunia li sur'ati zawaliha. Dunia disebutkan cepat hilang. Antum kerja 30 hari, katakan 26 hari lah, dapat upah cuma sekali dalam 1 bulan itu. Mungkin belum sampai seminggu habis itu. Itulah dunia. Apalagi hilang, jatuh atau kecopetan, langsung hilang itu dunia ini. Bangun rumah berhari-hari, berbulan-bulan gitu ya, terjadi kebakaran, gempa, ambruk semua, hancur semuanya. Itulah dunia. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Fatir ayat yang kelima. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq. Hai manusia, janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Kalau janjinya benar berarti ancamannya pun benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka kalian jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Cari dunia sebagai wasilah gitu ya, sarana gitu, untuk menyempurnakan ibadah bekal ke akhirat nanti, begitu. Kita lanjutkan. Wa minal ismati alla tajida, akan lebih aman, lebih selamat kita kalau itu nggak ada, keinginan itu nggak ada, tapi rasanya nggak mungkin juga gitu. Kalau punya harta yang sarana dengannya bisa berbuat macam, tapi nggak ada keinginan, aman itu. Maka Ibnu Qudamah mengatakan wa minal ismati, termasuk proteksi pelindungan yang paling jitu adalah bila kau tidak memiliki hasrat untuk berbuat maksiat. Tapi nggak mungkin. Kalau antum ditanya ada nggak orang yang tidak pernah berbuat maksiat atau tidak pernah muncul ingin berbuat maksiat, kita harus menjawab tidak ada. Berdasarkan satu hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tuznibu la dhahaballahu bikum." Kalau sekiranya andai saja kalian tidak berdosa dan tidak pula memiliki keinginan untuk berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan musnahkan kalian. Tuh, ini hadis. Kalau kalian tidak berdosa, bahkan tidak punya hasrat berbuat dosa, Allah musnahkan. Jadi dosa merupakan satu kepastian dan keniscayaan. Jangankan kita lah, Nabi Adam bapak kita di surga dahulu itu, di surga. Kepada keduanya Adam Hawa Allah mengatakan, ya, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Luar biasa ya. Adam, bertempat tinggallah kau di surga bersama istrimu, makan minumlah apapun di surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Wala taqrabati syajar, tapi jangan kau dekati pohon yang satu ini. Jangan dekati ya.
Bukan sekadar dilarang, tapi dijelaskan akibatnya. Inilah Allah adil. Allah adil. Larangan dijelaskan akibatnya. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau kau dekati, apalagi kau makan sesuatu dari pohon itu, kau termasuk orang-orang yang zalim, orang yang sengsara menderita karena perbuatanmu sendiri. Apa yang terjadi? Justru yang dilarang Allah itu yang dilakukan Adam. Maka Allah mengatakan fa'asa Adamu rabbahu wa ghawa. Adam telah berbuat maksiat kepada Allah Rabbnya dan salah sikap perilakunya itu. Masya Allah, Adam di surga udah enak-enak aja masih salah, masih maksiat. Apalagi antum cuma di Cibitung begini, emang gak berbuat dosa? Hanya saja Allah membimbing Adam termasuk kita anak cucunya, kalau berbuat dosa dan salah segera perbaiki, bertobatlah. Itu kata kuncinya. Makanya Rasulullah mengatakan orang berbuat dosa dan bertobat sama dengan tidak berdosa. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa sama dengan tidak berdosa. Antum bekerja, keringat gerah, antum mandi, wah, berubah jadi seger. Udah mandi kok gerah, kemeringat, masih bau. Mandinya benar atau tidak? Aneh, mandinya benar nggak mungkin seperti itu. Wa minal ismati alla tajida. Memang akan lebih terlindungi kita kalau memang kita tidak memiliki itu. Memang butuh, ulama menyebut riyadhah, pelatihan. Jadi kalau sudah muncul keinginan berbuat buruk itu tekan. Jangan dibiarkan, tekan. Caranya bagaimana? Misalnya ingin melakukan sesuatu yang kita tahu itu buruk. Misalnya mau curang, mau bohong, mau khianat. Apa yang antum lakukan? Itu ditekan. Caranya dengan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Karena sifat-sifat buruk seperti itu muncul karena bisikan setan. Karena setan hanya nyuruh kita berbuat buruk, nggak ada setan nyuruh kita berbuat baik. Allah berfirman, innama ya'muru bis-su'i wal fakhsha. Innama itu al-hasr, kata pembatas, yang artinya sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak kalian, menyuruh kalian berbuat buruk dan berbuat keji. Jadi setiap muncul di benak kita lintasan perasaan ini berbuat keji, berbuat buruk, pastikan itu pati syaitan. Kita sudah diperdaya oleh syaitan. Apa perintah Allah kepada kita? Imma yanzaghannaka minasyaitan. Kalau engkau sudah merasakan bisikan tipu dari syaitan di hatimu, fasta'id billah, mintalah perlindungan kepada Allah. Ucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau ma'adallah, atau iyadan billah, atau na'udzu billahi min dzalik. Hilang, biarkan hilang. Bahkan sering-seringlah kita mengucapkan Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Surat Al-Mu'minun 97. Allah perintah kita itu. Wa qur Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyakhdurun. Kata Allah, Pak, ucapkan, katakan Rabbi, ya Rabb, a'udzubika min hamazatis syayatin. Aku memohon kepadamu ya, perlindungan dari bisikan dan tipu daya syaitan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Dan aku memohon perlindungan dari kedatangan dia. Biarkan malaikat saja membisikkan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Jangan setan yang membisikkan kita. Fasahibul qudrati, maka orang yang merasa mempunyai kekuatan, kemampuan, kekuasaan, termasuk harta tadi, in iqtahama ma yashtahi halaka. Kalau ia membiarkan diri mengikuti apa yang diinginkan nafsunya tadi, pasti
pasti dia akan celaka. Orang kalau udah punya duit kadang pikirannya macam-macam ya, macam-macam. Kalau bagus sih mendingan ya. Takutnya yang muncul itu pikiran buruk. Kalau itu diperturutkan, halaka pasti celaka. Wa in sabara, kalaupun orang yang merasa mampu, memiliki kemungkinan kesanggupan berbuat maksiat itu, sabara, menahan diri, laqiya syiddatan fi mu'anati sabri ma'al qudrati, bukan sesuatu yang mudah ya, akan menghadapi kesulitan untuk tetap dalam kesabaran sedang dia mampu berbuat maksiat ya. Makanya ujung kalimat ini beliau mengatakan wa fitnatis sarra'i a'zamu min fitnatiz dharra, bencana yang ditimbulkan karena kelapangan, karena kemudahan dan kesenangan itu lebih besar daripada bencana yang ditimbulkan karena dharra, kesulitan ya. Orang yang banyak duitnya lebih besar mudaratnya ketimbang nggak punya duit. Nggak punya itu mudarat, iya, tapi lebih ringan karena dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Tapi kalau punya duit banyak bisa berbuat apa saja itu loh. Sehingga ada ungkapan bijak mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Inna syababa, sesungguhnya usia muda, masih muda usianya, wal faragha, kosong hati dan pikirannya, wal jidata, dan harta yang melimpah. Anda bayangkan usianya masih muda, gak ada aktivitas yang bisa dilakukan untuk berguna baginya, kosong aja begitu, hati dan jiwanya kosong aja, dan punya harta yang melimpah. Tiga perkara itu ulama mengatakan mafsadatun lil mar'i ayya mafsad, akan merusak orang itu dengan kerusakannya luar biasa. Memang ada orang miskin yang salah jalan, dia mencuri dan sebagainya, tapi banyak orang miskin itu justru mulia. Dia berkarya ya dengan kesabarannya, masya Allah gitu. Ya? Memang Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir. Ingat, kada yakidu itu artinya hampir, bukan pasti. Kadal faqru, hampir-hampir kefakiran itu ya, ayyakuna kufran, bisa menyeret orang kepada kekafiran. Faktanya banyak orang kaya juga ingkar ya nak? Gak bisa orang fakir yang kufur itu, banyak orang kaya juga kufur. Karena Rasulullah mengatakan wallahi mal faqru akhsha'alaikum, demi Allah aku tidak akan khawatir kefakiran atas diri kalian, karena fakir itu lebih aman sesungguhnya, karena nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa kemana-mana. Yang punya segalanya bisa pergi kemana-mana, berbuat apa saja ya kan. Jadi kemudaratan yang ditimbulkan karena kelapangan, rizki, kelebihan harta, kemampuan, kekuasaan, a'zamu min fitnati dharra, itu lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh orang yang dalam kesulitan ya? Ini kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Ats-tsaniyah, yang kedua, ayyataharraka ila tana'um fil mubahat, harta itu terkadang menggerakkan orang untuk at-tana'um. Tana'um itu artinya membenamkan diri dalam kenikmatan-kenikmatan. Masya Allah. Kalau bahasa antum apa? Happy, enjoy and happy. Wah, pokoknya pengen nikmat saja lah. Sehingga ungkapan ngapain hidup dibuat susah? Ya kan Anda punya. Ya, tana'um itu begitu. Bahkan Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan banyak manusia itu berupaya
semaksimal mungkin untuk menghadirkan bagi raganya itu ar-rafahiyah. Rafahiyah itu apa? Kenikmatan. Pakaiannya, makanannya, Masya Allah. Padahal jasad manusia itu ma'aluhu al-lahdu wad-dudu. Akhir perjalanan jasad manusia siapapun hanyalah liang lahat dan cacing dalam tanah itu. Mau dirawat, glowing kinclong, cantik, cakep gitu. Pakaiannya Masya Allah mewah, mahal, branded semuanya. Akhirnya jasad itu berujung di liang lahat. Tak berarti kita nggak perlu memperhatikan raga, perlu diperhatikan. Tapi yang tidak kalah pentingnya jiwa pun harus diperhatikan. Kita kan hanya mengenal olah raga, nggak pernah disebut olah jiwa. Padahal manusia punya raga, punya jiwa. Orang kalau ditanya pasti benar jawabannya. Manusia itu punya raga, punya jiwa. Mana lebih penting? Orang pasti menjawab, ya jiwanya dong. Penting jiwa itu. Tapi yang sering diopeni, diperhatikan itu raga. Makanan, pakaian, dimanjakan betul itu raga itu, Masya Allah. Padahal raga kalau sudah rusak jiwa nggak ada guna. Maka ulama mengajari kita riyadhatun nafsi, mengolah jiwa. Sudah sifat ya manusia itu kikir, itu diolah supaya menjadi orang yang dermawan, senang berbagi, itu diolah. Jadi harta terkadang menggerakkan manusia untuk at-tana'um, bernikmat-nikmat fil mubahat, dalam perkara-perkara yang mubah. Contoh apa? Makan, minum, itu mubah. Tapi nggak sekedar makan, minum. Makanannya apa, di mana tempatnya, mahal. Itu mungkin pernah lihat ya, makan termahal di dunia. Saya lupa nama-namanya itu. Masya Allah, gitu. Mahal banget. Dan orang merasa bangga dengan itu. Ada jenis buah-buahan, ada roti yang bertaburkan serbuk emas 24 karat. Emas kok dimakan tuh? Bingung kita tuh. Ada melon apa namanya di Jepang itu, puluhan juta harganya. Ya Allah. Bukan masalah rasanya, apa masalahnya? Prestisiusnya itu loh. Kayak antum punya tas, semuanya orang pegang tas. Tas fungsinya untuk membawa sesuatu, di tas itu kita tenteng. Tapi ada tas itu bukan apa isinya, tentengannya itu yang penting gitu. Karena itu ada 500 juta. Yang tas itu berapa harganya? Sama-sama tas, cuman Masya Allah harganya selangit itu, bikin orang menjerit. Itu namanya tana'um. Ingin apa? Menghadirkan kenikmatan untuk raganya. Hatta tasira lahu adatan wa ilfan, sampai akhirnya hal itu menjadi kebiasaan dan senang hatinya dalam kenikmatan-kenikmatan itu. Fala yasbiru anha, sehingga tidak lagi mampu untuk menahan keinginan itu, karena sudah terbiasa. Wa rubbama lam yaqdir ala istidamatiha illa bikasbin fihi syubhatun. Bahkan ada kalanya ia tidak mampu untuk memenuhi kebiasaan hidup yang mewah itu illa bikasbin fihi syubhatun, kecuali dengan melakukan sesuatu yang tidak selamat dari perkara syubhat, bahkan mungkin haram. Awalnya dia punya harta untuk memanjakan ini kenikmatan. Ketika harta berkurang, harta habis, sedangkan keinginan terus untuk begitu, apa yang dilakukan? Ya cenderung menghalalkan semua cara. Makanya nafsu itu dikendalikan, bukan dilepas liarkan. Nafsu itu dikendalikan, keinginan itu dikendalikan, jangan dibiarkan, nanti menjadi kebiasaan.
Ulama kita mengatakan nafsu itu seperti anak kecil, anak bayi yang nyusu ibunya. Memang bayi itu diberikan Allah gharizah, sifat bawaan untuk nyusu di ibunya. Bukan nyusu sapi loh ya sebetulnya ya. Ini kalau anak bayi kasih sapi dia nggak tahu. Hah? Cuman susu sudah diformulasikan ya. Kalau disodorkan ke sapi dia nggak tahu berubah. Tapi kalau didekatkan di dekat ibunya dia tahu. Apa mesti dilakukan? Dia menyusu dari ibunya. Dan itu sunnatullah. Nah, kalau bayi itu ditaruh di warung dia nggak tahu harus berbuat apa. Kalau antum kan tahu, pesan makanan, milih menu. Bayi nggak tahu. Tapi kalau di dekat ibunya dia tahu apa yang dilakukan. Menghisap air susu ibunya, ASI itu. Islam mengajarkan maksimal waktu itu 2 tahun. 2 tahun harus disapi itu anak. Wa fisaluhu fi 'amin, disapi ia oleh ibunya 2 tahun maksimal. Dan itu hak anak, jangan nanti anak lahir langsung disusu sapi formula, jangan, nggak bagus. ASI itu paling baik, itu sunatullah. Maka anak sapi nyusunya ke sapi, anak gajah nyusunya gajah, itu memang sunatullah. Anak manusia nyusu ke manusia. Maka saya berpikir kalau sapi bisa ngomong itu rasanya demo dia itu. Situ yang punya anak, kenapa aku yang nyusui? Boyo anakku sekali kau susui kan, gimana? Sunatulnya begitu, masing-masing itu begitu. Anak monyet nyusu ke induknya monyet, cocok begitu. Nggak mungkin ke induk kuda, nggak mungkin. Anak kuda nyusu di induk kuda begitu. Anak manusia ke manusia. Kendati pun demikian harus dipisah, disapi maksimum 2 tahun. Kalau nggak disapi, itu kelanjutan itu, bener deh. Walaupun menyapi itu bagi dia mungkin penderitaan. Ya, ada yang ngasih punting susu ibunya itu payudara ibunya itu dengan obat merah, itu merah darah. Ada yang ngasih putra wali yang pahit, asal dikenyat pahit, kapok dia. Itu memang menyiksa. Nafsu juga begitu, maunya kan nikmat, senang, enjoy itu. Dibuat dia jangan tergantung begitu terus-terusan. Sesekali boleh memanjakan, oke lah. Antum punya rezeki banyak, lebih, ya enggak? Dapat bonus apa kayak apa gitu, ya manjakanlah sekali-kali makan di atas rata-rata biasanya, gitu kan? Paling banter nasi uduk, nasi goreng, ya enggak? Sekali ke nasi kebuli, nasi berani, yang potongan daging kamunya gede-gede, wah, manjakan dia sekali nggak apa-apa. Tumbenan bang, alhamdulillah ada rezeki, tapi nggak selalu loh ya, gitu. Iya. Ke restoran ya pernah lah, masa tuh nggak pergi ke restoran ya? Pernah lah, ajak istri anak makan apa, pesan apa? Harganya ratusan ribu, nggak apa-apa lagi ada duit sekali-kali gitu. Tapi jangan selalu. Nafsu juga begitu, jangan dihilangkan sepenuhnya. Coba antum lihat puasa, bagaimana mendidik kita untuk mengekang nafsu kita. Ayo makan dulu, sahur. Datang subuh, berhenti makan. Sampai maghrib. Aus, dahaga, lapar, jangan makan, nggak boleh, kamu sedang berpuasa. Itu nafsu berontak loh, nafsu itu berontak loh sebetulnya. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau kita puasa nggak boleh menghilangkan rasa itu. Misalnya habis makan sahur, makan suplemen yang bisa menekan rasa lapar sehingga nggak ada rasa lapar sampai maghrib, itu nggak boleh. Harus dirasakan lemes, macam itu ini kalau puasa itu Ramadan. Habis sholat duhur karena nggak ada makan siang, blok tidur semua. Lapar bang, iya, nggak apa-apa, rasakan. Memang itulah namanya puasa. Tapi dibatasi hanya sampai maghrib. Maghrib segera makan, segera minum. Walaupun mungkin ada orang kuat belum ingin makan, tetap harus makan minum. Itu hududus syari, ketentuan syariat. Kan mungkin nanti sudah biasa puasa, sama maghrib pun nggak lapar, itu kan sudah terbiasa, nafsunya sudah turun gitu ya intensitasnya. Tetap kalau maghrib harus makan minum. Nafsu itu dikendalikan, bukan dilepas liarkan gitu. Ya kayak anak tadi, kalau nggak disapi SD pun umur 6 tahun masih ngempeng sama ibunya itu. Maka harus nafsu juga begitu. Fayaqtahimu asyubuhat,
maka ia pun tidak lagi memperdulikan perkara-perkara syubhat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman ittaqash syubhat faqad istabra'a li dini wa irdihi." Siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Ingat, syubhat itu yang enggak jelas halal haramnya. Bukan kan hukumnya, kita yang enggak bisa menentukan halal atau haram. Jadi syubhat itu bukan hukum, tapi ketidakmampuan seseorang untuk memastikan halal atau haram. Dan ingat, syubhat itu disebabkan karena qillatul ilmi, karena kurang ilmu. Ibnu Rajab mengatakan kurangnya ilmu membuat orang banyak menemukan perkara-perkara syubhat. Ditanya, "Pak, saya itu suka judi loh." "Oh, haram judi ya." "Tapi saya menang terus Pak, nggak pernah kalah." Menang terus ya? Iya, mungkin di situ kali. Nah, ini syubhat namanya. Yang benar judi mau menang mau kalah haram. Enak. Ada orang mengatakan, "Ya Pak, namanya usaha." Usaha itu dilarang oleh Allah. Jangan katakan semua usaha. Orang mencuri juga usaha bukan? Effort ada usaha untuk mencuri, tapi haram. Jadi nggak semuanya usaha kemudian kita lakukan. Menipu, itu usaha juga ya enggak? Ada trik-triknya. Masya Allah. Maka Sallallahu mengatakan, "Fi'lul asbabi al-ma'dzuni fiha." Lakukan sebab-sebab yang memang diizinkan Allah untuk kau lakukan. Contoh bekerja dapat upah, itu adalah sebab yang syar'i dibolehkan. Bahkan Rasulullah berpesan kepada siapapun yang mempekerjakan orang lain ya, untuk segera membayar upah sebelum keringatnya. Apa hadisnya? Itu hadis, bukan jargon, bukan mutu, hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa urquhu." Bayarlah upah orang yang kau pekerjakan sebelum keringatnya. Tinggal kesepakatan. Upah harian, pekanan, bulanan, tahunan, sepakati saja. Ya nah? Kalau harian sehari kerja upah, pekanan setiap pekan 7 hari, bulanan ya pasti 30 hari maksimal. Upah kok tanggal 35, 37 emang ada. Itu bulan berikutnya ya. Atau tahunan, sepakati saja. Antum nyuruh orang, "Pak, tolong bersihkan got ya depan rumah saya, nanti saya kasih upah Pak." Siap. Wow, dibersihkan itu. "Pak, udah selesai." Kasih upahnya. Saya suka minum khamr loh, cuman nggak sampai mabuk kok. "Oh, nggak mabuk, nggak apa-apa. Khamr itu kan yang mabuk itu yang haram." Masya Allah, itu namanya syubhat. Kurang ilmu yang begitu itu. Antum kalau jawab yang benar loh ya. Rasulullah mengatakan, "Ma'askara katsiru faqaliluhu haram." Apa yang memabukkan dalam jumlah yang banyak, yang sedikit saja haram. Enggak mabuk saja haram. Coba saya tanya sama antum, antum jawab ya. Boleh enggak kita berobat dengan khamr misalnya, atau dengan sesuatu yang haram untuk obat? At-tadawa bil haram. Boleh enggak? Berobat dengan sesuatu yang haram. Kok nggak ada yang menjawab? Boleh atau tidak? Bukan untuk misalnya, "Oh, penyakitmu itu hanya sembuh kalau kamu minum 1 gelas khamr." Kamu minum aja. Kan bukan untuk mabuk niatannya, untuk sembuh. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Tadawau ya ibadallah." Berobatlah wahai hamba Allah atas penyakitmu itu. Carikan obat untuk penyakitmu itu. Apa kalimat berikutnya? "Wala tatadawau bil haram." Dan jangan kalian berobat dengan sesuatu yang haram. Ada sahabat bercerita, "Kami membuat khamr ya Rasulullah untuk pengobatan, bukan untuk mabuk." Apa Rasul mengatakan? Rasul mengatakan itu ilmu yang harus kita tahu, kita pahami. Ya, "Kami membuat khamr ya Rasulullah bukan untuk mabuk-mabukan, hanya untuk pengobatan." Rasulullah mengatakan, "La, tidak boleh.
Innama huwa da'u wa laysa bid-dawa. Itu penyakit bukan obat. Gitu. Jadi orang yang memiliki ilmu yang banyak nggak akan ada syubhat. Kenapa? Karena yang halal jelas, yang haram jelas. Ada orang mencuri, menipu, merampok, bukan untuk dimakan sendiri, untuk memberi santunan anak yatim, bahkan untuk membangun masjid. Boleh atau tidak? Ya nggak boleh, walaupun niatannya baik ya nggak boleh. Jadi kesimpulannya syubhat itu ketidakmampuan seseorang untuk menentukan hukum sesuatu itu apakah halal atau haram, dan itu disebabkan karena kurangnya ilmu. Disinilah kita memahami betapa pentingnya kita mencari ilmu. Untuk apa? Dar'us syubhat, untuk menghilangkan syubhat itu. Dan Rasulullah mengatakan kemudian, wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Dan siapa yang jatuh kepada perkara-perkara syubhat, maka akan jatuh kepada perkara yang haram. Jadi syubhat itu lebih dekat kepada haramnya. Contoh, saya kasih contoh. Kalau ngaji, apalagi ibu-ibu gitu ya, itu dikasih minuman, antum kasih minum. Kalau bukan karena kebiasaan, nggak mungkin saya berani minum. Ya, antum kan nggak ngomong, taruh aja begini. Ini sebenarnya bagi kita syubhat. Untuk milih siapa ini? Nggak ujuk saya boleh minum, kan karena kebiasaan. Antum kan sering, Ustaz minum, nah, akhirnya mungkin disiapkan untuk saya kan begitu kan? Maka saya berani minum. Kalau nggak, ini namanya syubhat. Mungkin antum lagi dorong-dorong meja, kecapean, ambil minum, lupa nggak diminum. Mau saya minum, afan, itu punya saya. Loh kan nggak enak. Ibu juga begitu. Ustaz tolong dibawa. Ya, disuruh bawa. Pernah saya tinggal memang. Kalau saya nggak tahu punya siapa. Ada roti, ada apa. Mungkin punya orang kan. Tanya dulu. Macam antum kalau misalnya pulang ke rumah, di rumah ada roti, ada nasi kuning atau apa, antum apa lakukan? Langsung dimakan dengan dalil apa punya di rumahku milikku, apa begitu? Belum tentu. Mungkin istri tetangga antum tadi beli roti kurang, nitip, tolong teh titip dulu, aku beli lagi satu lagi. Berarti punya orang kan? Tanya dulu. Nanya itulah nyari ilmu namanya. Rasulullah saja pulang ke rumah dengan Abu Hurairah ada secawan air susu yang semula nggak ada. Rasul tanya dulu, punya siapa ini? Fulan atau fulana menghadiahkan untukmu ya Rasulullah. Baru jelas hukumnya. Orang kan nggak apa-apa, nggak ketahuan ini. Loh, dia bilang nggak ketahuan itu nggak apa-apa. Habis ini saya minum karena saya tak yakin ini kebiasaan antum pasti begitu. Kalau nggak saya minum pasti antum tawarin lagi suruh minum. Minum Ustaz. Ya. Karena sudah biasa ngaji di sini pasti untuk saya. Apa jangan-jangan untuk antum selain saya? Antum ambil aja. Ya nah. Itu berdasarkan al-urf kebiasaan. Ya. Jangan dengan dalil semua yang di rumah saya milik saya. Loh kalau ada istri tetangga main ke rumah antum, punya antum juga itu. Sembarangan. Ya, harus tabayyun. Tapi itu apa? Memastikan untuk menghilangkan apa? Syubhat. Keraguan itu. Nah, begitu ya. Nggak apa-apa, nggak jelas ini punya siapa. Ya Allah, justru nggak jelas punya siapa itu tinggalkan dulu. Ada roti tergeletak di masjid antum itu. Punya siapa roti ini? Tahu punya siapa ya? Nggak apa-apa, nggak jelas ini siapa yang punya. Terus antum makan, emang punya antum? Namanya syubhat. Tinggalkan dulu sampai jelas siapa yang punya itu. Mungkin orang kasih kita atau apa, nanti dulu, jangan main. Nggak apa-apa, nggak jelas siapa yang punya ini. Masya Allah. Apalagi nggak apa-apa dia nggak tahu ini. Jelas yang punya, cuman nggak tahu kalau kita ambil. Ya janganlah. Ya. Jadi kesimpulannya syubhat itu karena ketidakmampuan kita menentukan halal atau haram, dan itu karena kurangnya ilmu kita. Gitu ya.
fayataraqqa ila afati minal mudahanati wan nifaq, maka sikap itu akan yataraqqa, berkelanjutan. Kalau bahasa antum kebablasan itu, ila afatin, kepada bencana musibah yang berikutnya, minal mudahanati wan nifaq, muncul sifat mudahana. Mudahana itu bermanis-manis kata, bermanis-manis muka untuk mendapatkan sesuatu, dan nifak, kemunafikan, ya. Li'anna man kathura maluhu khalatun nas, karena memang insting manusia kalau punya duit banyak itu ya memang ingin selalu kumpul dengan banyak orang. Mohon maaf, ada istilah community, komunitas, ya enggak? Itu pasti yang setara. Komunitas mobil pasti yang punya mobil semua, Pak. Satu merek, satu jenis. Ya kamu punya mobil, aku masuk dong. Ya nggak bisa, situ nggak punya mobil. Komunitas motor gede. Wah. Yang punya motor, yang punya mobil pasti pengen ikut gabung dalam komunitas itu. Antum nggak punya? Ya nggak bisa. Jadi benar Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang memiliki harta yang banyak ada kecenderungan untuk berkumpul dengan orang banyak. Kalau sudah berkumpul dengan orang banyak, lam yaslim min nifakin wa adawatin wa hasadin wa ghibatin. Kalau sudah berkumpul dengan banyak orang semacam itu, maka orang itu tidak selamat dari sifat nifak, sifat permusuhan, sifat kedengkian, sifat ghibah, ngejelekin, itu pasti, itu penyakit yang begitu, Mas. Wa kullu dzalika minal hajati ila islahil mal, dan semua itu tadi ya minal hajati, dibutuhkan ila islahil mal, untuk bagaimana harta kita itu menjadi harta yang baik dan maslahat. Jangan kita punya harta justru menjadi sebab kita dalam kemudaratan gitu. Sama-sama punya hartanya saling iri, saling dengki, saling persaingan, kan nggak sehat kalau udah begitu. Jadi harta yang Allah berikan kepada kita jangan sampai menjadi fitnah buat kita, dan memang itu yang banyak terjadi. Maka Allah ingatkan kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah, hartamu, anakmu itu fitnah bagimu, ujian cobaan bagimu. Bisa kita mensyukuri atau kufur kita gitu. Jadi hati-hati gitu. Yang ketiga, wahiyallati la yanfaku, praktis ini orang tidak akan bisa melepaskan diri darinya. Wa huwa annahu yulhihi maluhu an dzikrillah, harta itu cenderung memang membuat orang itu lupa dari mengingat Allah. Maka Allah ingatkan kita ya di ujung surat Al-Munafiqun itu ayat 9, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, orang yang beriman, jangan kiranya hartamu dan atau kecintaanmu kepada hartamu. Bisa yang sudah memiliki harta lantas cinta berlebihan kepada harta, atau yang sedang mencari harta saking semangatnya itu lupa ingat Allah. Maka ulama kita mengatakan khairud dunya ma la yulhihi wa la yutghihi, sebaik-baik duniamu itu adalah, sebaik-baik hartamu itu adalah apa yang tidak melalaikanmu dan tidak membuatmu bersikap melampaui batas. Jadi harta itu dua, melalaikan, kemudian orang tuh yutghi, tughyan, melampaui batas. Dalam kebanggaan, dalam kesombongan, memang begitu bawahnya. Situ punya HP, punya dong. Bagus mana HP ku? Begitu biasa itu. Kau punya motor? Punya. Bagus mana motor saya? Coba lihat. Itu bawaan harta itu begitu. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai membawa diri kita itu dunia itu, masya Allah gitu, dicelakakan kita oleh dunia itu. Itu peringatan dan menjadi kenyataan kemudian. Kalau tadi kan peringatan dari Allah, la tulhikum amwalukum, jangan ya sampai membuatmu lupa ingat Allah karena cintamu kepada harta. Surat yang lain Allah mengatakan alhaakum, ini sudah terjadi berarti. Alhaakum at-takatsur,
sungguh telah melupakanmu dari Allah. Apa? At-takatsur. Apa itu takatsur? At-takatsur itu artinya at-tasabuqu fil kathrati, berlomba untuk saling memperbanyak diri. Coba antum lihat surat Al-Kahfi. Bagaimana ceritakan orang punya kebun, 2 kebun itu. Yang kebunnya begitu bagus, indah, lebat itu buahnya. Muncul sifat sombong. Ngomong sama saudaranya yang miskin itu, nggak lebih kaya dari dia. Wa qala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu ana akfaru minka malan wa azzu nafara. Orang yang punya kebun 2 tadi yang luar biasa bagusnya kebun itu, dengan sombong mengatakan apa? Kepada saudaranya, sahabatnya, aku lebih banyak dari kamu, hartaku dan kehormatan diriku. Jadi orang dengan harta merasa izzah. Wa a'azzu nafara, lebih mulia. Masya Allah. Sahabatnya mengatakan kepadanya, wa qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiru. Sahabatnya mengatakan kepadanya, akafarta billadzi khalaqaka min turab. Mengapa kau kufur kepada Allah mencipta kamu dari tanah? Ya. Dijadikan nutfah, kemudian dijadikan manusia sempurna. Ya. Walau la ittakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Ini pelajaran buat kita. Jadi pun kalau kita diberi Allah harta yang banyak, jangan tepuk dada dengan sombong dan bangga. Ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Antum di sini kedudukannya luar biasa, jabatannya, gajinya pasti gede dong. Oh iya, siapa saya dong. Ucapkan masya Allah la quwwata illa billah. Begitu. Supaya antum diberkahi Allah. Ya. Intarani ana aqalla minka malan wa walada. Ya, walau kau lihat aku ini orang yang lebih sedikit hartanya dibanding hartamu, dan aku sedikit anak-anakku. Fa'asa rabbi, nah asa itu harapan. Orang kita punya asa. Bahasa asa, pakai ini asa. Wa asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik. Ya, semoga satu saat nanti Allah akan memberiku, ya, yang lebih bagus dari kebun yang kau banggakan itu. Apa akhir cerita dari 2 orang ini? Pemilik kebun tadi mendapati kebunnya hancur, sirna, dan penuh penyesalan. Dia mengatakan, andai saja aku tidak menyekutukan Allah, tidak dilalaikan oleh hartaku dari mengingat Allah. Ya. Itulah perjalanan harta dan dunia ini kalau kita nggak hati-hati. Jadi Allah ingatkan kita, alhaakumut takatsur. Sungguh kalian telah dilahirkan oleh kecintaan kepada harta. Maka Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala boleh menasihati kita. Beliau mengatakan, man arada ayyakuna kasbuhu tayyiban, siapa yang ingin usahanya itu baik dan berkah, mendatangkan kemaslahatan baginya, perhatikan 5 perkara ini. Yang pertama, alla yudhayyi'a fardan min faraidillah, jangan mengabaikan kewajiban Allah, hak Allah. Misalnya ibadah, antum sesibuk apapun, kalau sudah datang waktu ibadah, kalau memang mungkin disegerakan ibadah, utamakan ibadah. Jangan disia-siakan ibadah. Hatta mentakhirkan pun, menangguhkan ibadah. Kalau bukan karena hajat yang syar'i, jangan dibiasakan. Utamakan hak Allah. Kenapa? Kalau hak Allah kita utamakan, Allah pun akan mengutamakan hak kita. Coba antum ingat firman Allah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian akan aku ingat akan kalian. Kalau kita sudah lupa kepada Allah, apa Allah ingat kita? Allah lupakan kita. Maka dalam surat Al-Hasyr Allah mengatakan, wala takunu kalladzina nasullah. Jangan kalian menjadi seperti lupa kepada Allah. Jadi utamakan hak Allah. Hak kita pun akan dijaga oleh Allah.
Yang kedua, beliau mengatakan hendaknya ia mencari harta itu untuk menjaga iffah dirinya, ayyak sida bil kasabi istighfafan li nafsihi wa li iyalihi. Ketika mencari harta itu niatan kita untuk memenuhi hajat kebutuhan istri, anak dan kita, bukan semata wah saya pengen punya harta yang banyak sehingga bisa beli rumah yang megah, jangan. Karena kalau rumah saya bagus, mobil saya mewah, kan enak nyombongnya ya. Pantas lah kalau saya nyombong. Kalau saya miskin nyombong apanya gitu. Bahkan ada yang lebih celaka lagi, orang miskin maksa diri nyombong. Oh enggak, ya enggak patut ya Nek. Sombong itu penyakit yang kaya. Kikir, penyakit orang kaya. Di sini disebutkan lebih kitab ini. Walaupun enggak semuanya. Repotnya belum kaya udah sombong. Belum. Maka Rasulullah mengatakan yang Allah benci itu fakirun fakhur, orang yang fakir tapi sombong, bangga. Orang kaya sama Allah benci, lebih benci orang yang seperti itu gitu. Yang ketiga, alla yu'dhi ahadan min khalqillah li ajil kasabi. Dalam usaha jangan pernah menyakiti hamba Allah yang manapun, jangan merugikan siapapun karena ingin mendapat keuntungan. Kalau mau berkah hidup kita, jangan menyakiti dan merugikan siapapun di antara hamba Allah. Pedagang nyari untung itu mutlak, lazim dan mestilah. Untuk apa dagang kalau nggak untungnya? Nah? Tapi untuk mendapatkan keuntungan nggak boleh ada kecurangan. Nggak boleh ada kecurangan. Kamuflase, manipulasi, nggak boleh. Kemudian yang berikutnya yang keempat, ayyaral kasabah, hendaklah ia melihat usaha yang dilakukan itu hanyalah sebab, tidak melihat rizkinya ditentukan oleh usahanya, tetapi dia sadar rizki itu dari Allah. Bekerja, berusaha, ia lihat sebagai sababan, hanya sebab, bukan penentu utama, ya, bukan merupakan penentu utama. Jadi karena memang rezeki itu sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, makanya malaikat Jibril alaihissalam pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, innahu la yakhruja ahadum minkum minad dunya hatta istakmila rizquhu. Wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang pergi meninggalkan dunia ini sampai sempurna sudah rizki untuknya. Makanya pesan Nabi kepada kita, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Jangan kalian merasa begitu lambat rizki datang untuknya. Jangan. Misalnya kita mengatakan, saya ini bekerja sudah puluhan tahun ya, berangkat pagi pulang petang gitu, tapi apa yang saya punya? Punya juga motor butut, suka mogok, masih ngontrak rumah. Jangan merasa begitu, nggak boleh. Soalnya kalau kerja lama meski kaya, lakukan sebab. Jangan lihat usaha kita itu sebagai penentu rezeki kita. Tidak, itu sebab saja, ikhtiar saja. Gitu ya. Maka pesan Nabi kemudian apa? Fattaqullaha ayyuhan nas. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai manusia. Wa ajmilu fit talabi. Baik-baiklah dalam mencari rizki. Itu bahasa Nabi loh. Wa ajmilu fit talabi. Baik-baiklah dalam mencari rizki. Artinya dapatkan rizkimu dengan cara yang baik. Ya. Terakhir yang kelima, Allah
yujhida nafsahu fil kasabi jiddan. Jangan kiranya seseorang itu membuat lelah, letih sepenuhnya. Jadi kalau antum mencari harta itu habis tenaga, udah habis pikiran, udah nggak ada tenaga lagi untuk ibadah. Jadi semestinya seorang muslim membagi ya waktu dan kesempatan tenaga untuk mencari nafkah dan waktu tenaga untuk ibadah. Oh saking capeknya selesai kerja langsung tidur udah, bangun-bangun berangkat kerja lagi udah. Istirahat kerja bukannya sholat, tidur lagi dia. Kecapean. Jadi jangan habiskan tenaga energi kita hanya untuk mencari nafkah. Yang bagus ketika di tempat kerja maksimalkan ya. Di tempat ibadah ya maksimalkan ibadah. Jangan tuh bekerja di tempat antum kerja sambil membaca Al-Quran, kerja, fokus kerja supaya maksimal. Kalau setelah sholat ya khusyuk sholatnya begitu. Jadi jangan membuat letih, lelah sepenuhnya tubuh kita karena kita bekerja, maka tidak ada kesempatan lagi untuk ibadah. Ya, dibagi waktu itu. Gitu. Makanya di banyak tempat kerja ada waktu istirahat supaya enggak habis sepenuhnya tenaga ya. Istirahat, makan siang, istirahat. Gitu. Hanya 8 jam kerja ya, jadi enggak full gitu. Supaya rezeki kita itu, usaha kita diberkahi oleh Allah. Saya ulang lagi, jadi ada 5 tadi ya. Imam Abu Lais mengatakan, man arada kasbu thayyiban, siapa yang menginginkan usahanya itu baik dan berkah, fa'alai ayyahfadha khamsata asya, perhatikan 5 perkara ini. Yang pertama, alla yuakhira syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasabi, jangan menangguhkan, menunda-nunda kewajiban kita kepada Allah itu ibadah li ajlil kasabi, hanya karena pekerjaan. Kalau ada waktu ibadah menjadi safe, diamankan, sudah amankan ibadah dulu, nanti kerja lagi. Makanya dalam soal Jumat Allah mengatakan kalau sholat Jumat sudah ditunaikan, jangan lama-lama di masjid, ya kan? Khutbah sudah selesai, sholat duha sudah selesai Jumatan, apa perintah Allah? Wa idza qudiyatis sholatu, salat sudah selesai, fantashiru, pergilah ke berbagai tempat di bumi ini. Yang berdagang kembali buka lapak dagangnya, tadi kan ditutup dagangannya waktu Jumatan, buka lagi dagangannya. Petani kembali ke sawah, ke ladangnya, pekerja kembali ke tempat kerjanya, begitu. Habis Jumatan tidur, habis ketemu asar, ketemu maghrib, nggak begitu perintah Allah ya. Jadi yang ditangguhkan kewajiban kita kepada Allah hanya karena bekerja. Yang kedua, niatkan dalam usaha itu adalah istighfafan li nafsi wa li ahlihi, untuk memenuhi hajat kebutuhan kita, istri dan anak-anak kita. Maka antum harus pandai memanage income yang kita dapatkan, itu harus bisa. Logika normalnya upah kerja 1 bulan itu paling tidak cukup memenuhi kebutuhan 1 bulan, begitu harusnya. Jangan mengatakan upah saya kecil, keinginan itu terlalu banyak. Jangan seperti pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang. Sesuaikan keinginan dengan kemampuan. Tahu nggak mampu masih aja punya keinginan, maksa-maksa ngutang dan sebagainya. Udah gitu pinjaman online lagi, udah lengkap itu penderitaan itu. Utang 1.400.000 balik kita 28 juta. Allahu Akbar. Ya. Jadi harus bisa memanage apa yang kita dapatkan itu. Yang ketiga, jangan mengganggu dan menyakiti orang lain hanya untuk keuntungan dalam bekerja. Jangan. Yang keempat apa tadi? Hendaklah ia melihat rizki itu ditentukan oleh Allah. Tidak menganggap pekerjaan adalah sumber rizki satu-satunya, tidak. Pekerjaan adalah sebab untuk mendapatkan akibat, bukan penentu utama. Dan yang kelima, jangan sampai membuat letih lelah penuh tubuh kita dalam bekerja sehingga tidak ada tenaga untuk ibadah. Ya. Kita lanjutkan. Jadi banyak harta itu membuat orang lupa ingat Allah.
Wa hadza huwa da'ul idzal. Ibnu Qudamah mengatakan inilah penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya. Asal punya harta lupa Allah itu berbahaya. Kenapa demikian? Fa inna aslal ibadati dzikrullah ta'ala, karena prinsip utama ibadah itu adalah mengingat Allah. Misalnya firman Allah, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku, zikrullah. Maka sering saya sampaikan, apapun ibadah yang kita lakukan, apa niatan kita? Imtitsalan li amrillah, saya lakukan karena mengerjakan perintah Allah, karena ingat Allah. Kenapa antum salat? Karena itu perintah Allah, berarti ingat Allah. Kenapa membaca Al-Quran? Karena itu perintah Allah, berarti ingat Allah. Kenapa infak, sedekah, zakat? Karena itu perintah Allah, berarti ingat Allah. Maka ingatkan kita selalu untuk ingat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, banyak-banyak ingat Allah. Bukan pernah ingat kemudian dilupakan Allah, tidak. Gitu ya. Wa tafakkur fi jalalihi wa uzmati, dan ibadah itu prinsipnya adalah merenungkan dan memikirkan keagungan dan kemuliaan Allah. Wa dzalika yastad'i qalban farigon, maka itu dibutuhkan hati yang kosong, hati yang rileks. Kalau kita sholat ibadah apapun masih ingat pekerjaan, ingat obsesi mendapatkan harta, ya pasti campur baur itu perasaan itu. Jadi untuk ibadah dengan khusyuk ingat Allah, memikirkan keagungan Allah gitu ya, itu dibutuhkan qalban farigon, hati yang fresh. Contoh, antum perhatikan. Orang yang lapar, apa yang dipikirkan? Pasti makan. Makan. Ya. Makanya orang yang berpuasa datang maghrib di bait Nabi segera makan. Bukan sholat maghrib dulu. Ya. Kita nggak bisa memungkiri nafsu makan kita begitu kuat kalau kita lapar. Makanan sudah dihidangkan. Rasulullah mengatakan, idza quddimal asya'u fabda'u bi qabla sholatil maghribi wala ta'ajjalu an asyaikum. Apabila makanan sudah dihidangkan untuk buka puasa itu, fabda'u bihi, maka awali dengan menyantap makanan itu qabla sholatil maghrib, sebelum kamu sholat maghrib. Antum yang berpuasa sunnah misalnya datang maghrib ya, makan sudah ada, antum makan saja, orang iqamah biarin aja. Antum mungkin masbuk ta'akhur, nggak ada masalah. Kayak Ramadan ditangguhkan ya, mungkin 10 menit, nggak ada masalah. Bahkan Rasulullah mengatakan, wala ta'ajjalu an asyaikum, jangan tergesa-gesa dengan makan buka kalian itu, nggak usah tergesa. Ayo 2 menit selesai ya, nggak, kita komat. Nggak, ya mau 5 menit nggak ada masalah. Nggak mungkin antum lapar sudah terima makanan ayam panggang, ayam goreng, bebek bakar, antum khusyuk sholat, nggak bisa. Hasrat makan itu pasti antum nggak bisa halau itu. Mustahil kalau saya khusyuk, enggak. Ya Allah, tadi sudah diberi nasi kotak, udah aku buka ayam bakar madu, ada lalapannya. Kenapa saya taruh di belakang gitu loh? Kalau ada kucing bagaimana? Kenapa nggak saya taruh di kantor aja tadi? Pasti kacau pikiran kita. Antum kan kalau bilang khusyuk, enggak. Walaupun juga tidak jaminan kalau dimakan dulu kemudian khusyuk, ya enggak juga. Itu kan karena kebiasaan saja. Udah buka puasa makan enak begitu, sholat masih mikir. Subhanallah, itu tadi DKM itu beli di mana, rendang kok empuk banget ya. Padahal udah dimakan itu rendang itu, masih kepikiran. Memang pikiran kita yang kacau. Udah dipenuhi kebutuhan jasad masih aja itu ngangen-ngangen begitu itu. Paling tidak itulah cara untuk sedikit mengurangi gitu tadi. Artinya hak jasad kita sudah kita penuhi, hak roh kita penuhi, yaitu ibadah kepada Allah, itu hak. Maka Ibnu Qayyim mengatakan, fa inna ibadatallah, ibadah kepada Allah, salat, membaca Al-Quran, zikir itu adalah ghidaul qulubi. Itu merupakan santapan lezat untuk hati kita. Seperti berbagai macam menu makan itu santapan cocok untuk jasad kita, ibadah itu santapan yang cocok lezat untuk jiwa kita. Artinya kalau kita ibadah, harusnya
jiwa merasakan ketenangan, kenikmatan seperti raga merasakan nikmat ketika makan. Antum kalau duduk di meja makan, betah banget, makan enak gitu. Waktu sholat juga rasa enak. Bukan jasad kita yang enak, mungkin capek kita berdiri, tapi jiwa kita tenang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan Allah tenangnya hatiku dalam salat. Tenang dalam salat. Setenang kalau kita duduk ya di depan meja makan sambil nunggu pelayan menghidangkan makanan ya. Datang makanan, silakan Pak. Anteng banget kita ini. Ya? Bahkan di masa pandemi karena orang suka nikmat di restoran dikasih waktu. Maaf Pak, maksimal 1 jam ya. Dibatasi. Coba kalau sholat, maaf Pak, maksimal 1 jam. 5 menit juga kelar gua. Karena nggak nikmat sholatnya enggak. Kalau sudah di restoran apalagi, restoran mewah, enak banget suasananya itu, betah itu. Udah anak muda itu yang di kafe-kafe kekinian. Maghrib adzan udah parkir motor di situ. Ntar jam 10, 11 baru ambil itu motor. Ya Allah, ngapain aja berjam-jam di situ ya nak? Saya kadang bertanya, antum suka ke kafe nggak? Yang masih muda-muda ini. Itu yang dimakan apa sih, dipesan apa sih? Saya bingung gitu, kok bisa berjam-jam itu? Yang dimakan itu apa sih gitu? Coba antum jelasin, siapa yang pernah suka begitu? Datang ke tempat ini, kafe kekinian, wes anak muda semua. Yang dimakan apa itu? Mie goreng, roti bakar, atau kopi pahit? Bukan masalah dimakan. Kongko-kongkonya itu yang luar biasa nikmatnya ya enggak. Tapi kita lupa di ujung waktu malam itu Allah panggil kita, diajak berdoa kita sama Allah. Ibnu Qayyim menyebut waktu akhir malam itu adalah al-khulwat al-ilahiyah. Allah ngajak kita berdua-duaan. Bangun akhir malam, ambil wudu, sholat tahajud, berdua-dua dengan Allah. Bahkan Allah mengatakan di waktu itu apa? May yas'aluni fa'u'tiyahu. Siapa yang minta, aku beri permintaannya. Wa may yad'uni fa'astajib lahu. Yang berdoa, aku jawab doanya. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Yang minta aku beri. Enggak pernah digubris panggilan Allah. Kalau sudah sama teman itu, masya Allah, mejang riung, berjam-jam. Nggak tahu sholat maghrib udah atau belum, kan nggak ngerti gitu. Manfaatkan waktu untuk sesuatu yang terlalu amat sayang waktu kita sia-siakan. Maka Allah ingatkan kita wal asri, demi waktu. Waktu itu rasul mal, modal utama manusia. Waktu kita sama 24 jam sehari semalam. Dengan waktu yang sama ada orang yang beruntung, ada orang yang rugi. Yang begitu kan akan menjadi penyesalan saja ikhwan. Coba antum nanti lihat surat Al-Mu'minun 99. Allah ingatkan kita, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika tiba kematian kepada seseorang di antara mereka. Qala, orang yang mati itu berkata kepada Allah, Rabbi, ya, Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia. Dulu di dunia dibuang percuma waktunya. Bukan untuk ibadah, disia-siakan waktu. Kematian datang, dia mengatakan Rabbirji'uni, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa kau minta kembali ke dunia? Kau sudah tinggalkan duniamu menuju akhiratmu. Orang itu mengatakan la'alli a'malu salihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh, amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Pelajaran kita, jangan tinggalkan amal soleh selagi ada waktu dan kesempatan. Karena siapapun yang menyanyikan waktu beramal soleh, itu akan menjadi buah sesal di akhirat nanti. Masya Allah. Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh, amal yang dulu aku tinggalkan. Allah izinkan kembali ke dunia. Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak, itu hanya perkataan yang diucap semata. Allah nggak akan ijabah. Ya.
Baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin antum sampaikan. Kita bagi waktu. Boleh pakai tulisan atau boleh antum langsung bertanya. Silakan. Nanti ada waktu akan kita lanjutkan. Bagaimana hukum berjualan jika misal saya sebagai reseller, ya, yang sudah membuat perjanjian dengan pemilik barang A untuk membantu menjualkan barangnya atau produknya meskipun saya belum mempunyai barangnya. Jika ketika ada yang akan membeli, katakan si B, saya baru membeli barang dari sisi A dan menjualnya ke si B. Bagaimana? Yang pasti Rasulullah melarang kita menjual sesuatu yang bukan milik kita. Itu kaidahnya. Rasulullah mengatakan la tabi ma laisa laka. Jangan kau jual apa yang bukan milikmu. Bagaimana kalau kita menjualkan barang untuk orang lain? Itu tidak ada masalah. Kondisi misalnya ada orang punya satu produk yang kita bantu menjualkan. Bisa barang itu ada di kita atau di orang itu, nggak ada masalah. Kita menjadi customer, ada yang pesan dan sesuai dengan kriterianya kita ambilkan, nggak ada masalah. Bukan kita menjual barang orang karena atas izin orang itu nanti dapat fee sekian, nggak ada masalah. Atau Pak, saya punya motor ya, kalau ada pembeli ya motor sama orang yang punya, pokoknya nanti saya jual 5 juta lah, terserah nanti Bapak jual berapa. Nggak apa-apa kita tawarkan, walaupun itu barang ada orang itu, nggak ada masalah. Ya nggak boleh antum pinjam motor teman, antum gadein itu, antum jual, itu nggak boleh. Memang laku, tapi nggak boleh, haram. Rasul mengatakan la tabi ma laisa laka, jangan kau jual apa yang bukan milikmu. Ya. Jadi kalau kita seperti tadi, ada banyak istilah ya. Ada stokis, ada reseller, macam-macam gitu ya. Kalau stokis kan memang nyetok dia barang ya. Dia orang mana itu. Ada juga yang barangnya di orang, nanti kalau ada orang yang membeli kita ambilkan, insya Allah tidak ada masalah selama memang ada izin dari orang tersebut. Tapi kalau antum menjual barang yang bukan milik kita tanpa izin pemilik itu haram. Jangankan menjual, mengambil manfaat saja nggak boleh. Ghosab beda dengan sariko ya. Kalau mencuri itu mengambil barang orang dengan niatan untuk dimiliki, barang itu dimiliki, namanya mencuri. Bagaimana kalau barang itu tidak untuk dimiliki tapi diambil manfaat, namanya ghosab. Tetap haram. Bukan untuk dimiliki, untuk diambil manfaat. Misalnya antum mau wudu pakai sandal orang gitu. Bukan untuk dimiliki, hanya pakai saja, ngambil manfaat. Nggak boleh. Kecuali dengan izin pemiliknya, atau sandal yang memang disediakan di masjid atau di musola, kan ada juga sandal itu. Ya, bagi yang pakai sepatu mungkin disiapkan sandal, nggak ada. Tapi jangan main pakai saja. Suka begitu nggak biasanya orang? Nggak apa-apa kan, saya nggak ambil kok, jangan pakai doang, minjem, ngomong sama yang punya. Enggak kan, namanya ghosab yang begitu, nggak boleh. Nggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ah. Nah. Nah. Jika ada orang yang diluaskan rezekinya gitu, mungkin kan tergoda karena tadi apakah beli tas yang mahal atau handphone mahal, mobil mahal, bagaimana biar yang diluaskan rezekinya itu bisa tipsnya untuk selamat dari ujian positif. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat di Al-Qur'an berfirman wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd. Kalimat yang singkat. Wala tatamannau, kalian jangan mempunyai angan-angan keinginan untuk memiliki apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian. Jangan punya angan-angan. Ya. Nanti dalam kalimat berikutnya kita temukan kalimat yang begitu indah. Ya. Al-qanaa'atu malun la yanfadu. Sifat menerima apa adanya dan selalu mensyukuri apa yang Allah berikan untuk kita, itulah kekayaan yang tidak pernah berkurang. Kita kan suka melihat kaya itu kalau punya yang kaya, saya miskin. Enggak.
Justru sifat qanaah, sifat rela menerima apapun seberapapun yang Allah berikan untuk kita dan mensyukuri itu, itulah kekayaan yang tidak akan berkurang. Maka Allah ingatkan tidak Pak? Jangan kalian mengangan-angankan untuk memiliki apa yang Allah berikan untuk orang lain. Kalau bahasa Nabi hampir sama. Wa ajmi'il ya'sa amma fi aidinas. Tahanlah dirimu dari keinginan untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Artinya apa? Enggak semua orang punya, kita mesti punya. Itu kita harus belajar. Kita harus belajar. Enggak semua orang yang punya kita mesti punya. Sekedar ingin namanya kelihatan, mendengar. Orang teman makan kita jadi pengen makan. Hah? Enggak apa-apa. Tapi kayaknya itu ditahan. Makanya Rasulullah juga mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah olehmu orang yang lebih rendah darimu. Urusan apa? Dunia, urusan harta, lebih rendah. Wala tanduru ila man huwa fawq. Jangan kau lihat orang lebih tinggi darimu, urusan harta dunia. Huwa ajdaru, itu lebih layak untuk kamu lakukan. Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, supaya kamu tidak mendustakan nikmat Allah atas dirimu. Saya kasih contoh, tapi ada teman membantah. Yang punya motor, jangan tengok yang punya mobil. Rodanya 4, antum rodanya 2. Tambah 1 serep lagi. Banyak rodanya, namanya mobil. Kenapa? Nggak bisa dituntun, mending Anda motor bisa dituntun kan? Tengok lebih bawah. Tengok yang punya sepeda. Pakai goes dia, antum tinggal ngegas doang, dia goes. Yang punya sepeda, tengok yang jalan kaki. Yang jalan kaki tengok yang pakai tongkat, ya enggak? Yang pakai tongkat tengok yang nggak bisa jalan. Ada teman bilang, nggak salah itu Ustaz. Salah gimana? Sekarang itu ada Ustaz sepeda lebih mahal dari motor, betul ya? Oh iya juga, itu kelainan itulah. Contoh lain itu. Ada loh sampai lebih mahal dari mobil itu sepeda itu. Nggak usah sebutkan mereknya, antum mungkin tahu. Jangan antum punya itu sepedanya itu. Masya Allah, ratusan juta. Ayo gitulah kira-kira ya. Apa hebatnya rodanya 2, ada rantai digoyang juga, kemeringet, kehujanan, kepanasan. Nah mending mobil ya enggak? 500 juta 4 rodanya enggak kehujanan ya enggak? Tapi mau kok sekali-kali lah, itu enjoy saja itu. Jadi ada sepeda lebih mahal dari mobil, wallahu alam. Jadi itulah sifat qanaah. Jadi di sini dikatakan ya, Nabi SAW nanti dalam apa berikutnya itu bisa temukan. Rasulullah mengatakan al-qanaatu malun la yanfat. Al-qanaatu malun la yanfat. Kalau kita artikan, qanaah itu kan sifat menerima, puas dan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah nggak salah memberi kita tuh, jangan ini malaikat salah antar kali ya. Harusnya saya yang dapat itu, bukan dia. Jangan punya pikiran begitu, pakai nuduh malaikat salah antar lagi. Jadi sifat qanaah, sifat ya rela dengan apa yang ada dan mensyukurinya, itulah harta yang tidak akan pernah berkurang. Saya kan pernah ceritakan ya, satu hadis itu sahih ya, dikeluarkan Imam Bukhari. Umar bin Khattab pernah minta izin masuk ke rumah Rasulullah. Ketuk pintu, salam, diizinkan masuk. Apa yang terjadi? Antum ingat baik-baik itu. Umar bin Khattab mengatakan, fa idza huwa mudhaji'un ala rimali hasirin. Aku dapati Rasulullah sedang rebahkan tubuhnya. Kalau antum pulang kerja di sofa, kalau gitu di ranjang yang empuk atau di karpet yang Rasulullah rebahkan tubuhnya, kata Umar, ala rimali hasirin, di atas hamparan pasir. Laisa bainahu wa bainahu firasyun, enggak ada alas antara tubuh Nabi dengan pasir-pasir itu. Faqat atharar rimalu fi jambihi, sehingga butir-butir pasir itu menempel di pinggang dan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar menangis. Udah begitu Rasulullah merebahkan tubuhnya, ya, muttaqian ala wisadatin min adamin hashuhalifun.
Rasulullah sandarkan kepalanya di atas bantal yang terbuat dari kantong kulit hewan yang di sana berisi jerami. Itulah Rasulullah. Jadi kalau antum mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah orangnya. Jangan dipikir di istana yang megah, enggak. Umar mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha falyuwassi' li ummatika. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah melapangkan rezeki untuk umatmu. Fa inna ruman wal farisiyan wal faris, ya. Fa inna ruma wa farisan, karena orang-orang Romawi, orang Persia, qad wussi'u alaihim, ya, wa utud dunya wa lam ya'budullah. Coba perhatikan orang Romawi, ya Rasulullah, orang Persia, apalagi pemimpin mereka, diberikan Allah harta begitu banyaknya, dunia Allah berikan untuk mereka, padahal mereka bukan orang yang taat kepada Allah. Rasanya pikiran kita sama kayak Umar gitu. Kita lebih berhak untuk mendapat harta Allah karena Allah adalah Rabb kita ibadah kepadanya. Rasulullah mengatakan, awa fi hadza anta ya ibn al-Khattab. Oh, jadi seperti itu yang kau inginkan wahai Umar bin Khattab? Hidupmu seperti gaya Romawi Persia begitu? Ulaika qaumun ujilu thayyibatin fi hayatimud dunya. Mereka itu orang-orang Allah segerakan kenikmatan untuk mereka di dunia. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, ama tardo antakuna lahumud dunya walana al-akhirah. Tidak ridhokah engkau Umar dunia dan kenikmatan untuk mereka dan untuk kita akhirat nanti? Mereka nggak dapat bagian di akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq, dan mereka nggak dapat bagian kenikmatan. Jadi memang kita harus mendidik diri kita. Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah makan kenyang walau dengan roti kering 3 hari berturut-turut sampai Rasulullah meninggal. Ma syabi'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasata ayyamin tiba'an min khubsi burrin. Rasul enggak pernah kenyang perutnya 3 hari berturut-turut walaupun hanya dengan makan roti kering. Sama dengan kita tidak pernah lapar berturut-turut 3 hari. Antum pernah lapar? Oh, belum lapar cuma sudah makan lagi kok. Ya, makanya kita harus bersyukur. Jauh kita dengan Rasulullah, ya. Abu Hurairah itu ganjel perut pakai batu, bahkan nggak bisa berdiri saking laparnya. Maka lapar itu kalau orang nggak bisa duduk, nggak bisa tegak tulang punggungnya. Mana dalilnya? Rasulullah mengatakan, kafali ibni Adam lukaimat yuqim nabi sulbahu. Cukup orang itu dengan memakan beberapa suap makanan yang dengannya bisa menegakkan tulang punggungnya. Jadi kalau lapar itu nggak bisa tegak tulang punggung, nggak bisa duduk. Lapar namanya. Oh, bisa lari ke warung katanya lapar, bisa lari, bisa ngantri, bukan lapar itu. Maka diganjel pakai batu Abu Hurairah itu perutnya. Ganjel itu di luar, ganjel ban mobil itu di luar, bukan di dalam. Mana bang? Ke warung nyari ganjel perut. Ganjel perut dimasukin ke perut, bukan ganjel namanya, ngisi ya nak. Jadi memang kita harus belajar ya. Makanya ilmu seperti ini tentu kita praktekkan, punya sifat qanaah. Saya suka mengingatkan, seperti yang kita kaji dalam kitab Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim. Di antara petunjuk Nabi urusan makan minum adalah apa? La yaruddu maujudan. Yang kedua, wala yatakallafu mafkudan. Ini dipraktekkan. Di antara petunjuk Nabi adalah urusan makan dan minum tidak pernah menolak yang dihidangkan. Gak pernah menolak. Kalau mau makan minum, dimakan, diminum. Kalau tidak, udah diem. Gak pernah mencela makanan. Yang kedua, wala yatakallafu mafkudan. Jangan merepotkan diri mencari tidak ada. Habis ini antum pulang, istri nyiapin makan malam, antum jangan ukur makan malam itu dengan selera makan. Kalau sudah lapar, dimudahkan Allah mendapat rezeki malam itu. Oh, itu rezeki kita malam itu. Mau nasi uduk sama tempe, memang rezekinya saat itu.
Jadi setiap mendapat rezeki itu tengok itu rezeki Allah. Jangan diukur ditimbang dengan selera makan. Kalau pakai ukuran selera itu memang suka bikin masalah. Maunya nasi goreng yang super kok nasi uduk nesu jadi nggak enak. Ya, ayo kita belajar. Melihat rezeki itu dari Allah, apa yang Allah mudahkan kita terima, kita syukuri. Jangan mengukur itu dengan apa selera kita. Rewel Pak, itu. Tahu nggak punya duit, kegedean karep namanya itu, kebanyakan mau itu begitu. Gimana nggak nasi uduk istri siapin buat kita, orang emang belanjanya berapa? Kasih 50.000, mau beli apa? Cabai aja mahal. Coba kasih 500.000, wah rendang bisa makan malam nanti. Enggak? Jadi istri kita tahu kok. Ya. Jadi kalau antum ingin mendapatkan lebih, beri mereka lebih, pasti lebih nanti. Ngasihnya kurang, nih 20.000 cukup-cukupin untuk belanja, cukup-cukupin. Gimana rumusnya? Dikasih makan kurang, kita nggak terima, antum yang salah kok. Ya, maka kalau punya rezeki banyak kasih banyak gitu. Rezeki sedikit ya sudah kita apa adanya gitu. Istri juga harus diingatkan, dididik. Jadi bagaimana istri kita itu tergantung kita. Kasih uang mana cukup, jangan begitu. Saya suka ingatkan kalau ibu-ibu mengatakan apa? Jangan tengok berapa duit yang diserahkan untuk ibu, tengok gambarnya, warnanya, pasti rewel. Terima duit itu tengok wajah suami, ya Allah ikhlas banget suamiku ngasih 20.000 ya. Keikhlasan, dia punya 20.000 ya terima. Nanti dapat apa gitu kan? Bonus ini bonus. Kasih lebih. Tumainan Bang, alhamdulillah dari rezeki untuk kita gitu. Coba antum kalau nanti pulang gitu, besok mau berangkat ngasih duit sama istri, coba antum lihat, perhatikan dia. Yang ditengok dia itu wajah kita atau duit nggak beri. Coba antum lihat, perhatikan. Kalau dia ngelihat wajah kita dan mendapat ketulusan kita, keikhlasan kita, kalau menjadi kita cakep itu istri. Nggak tengok wajah suami yang lelah mencari nafkah ya, enggak. Payah-payah. Tengok duitnya, nih. Uang belanja, ntar dulu, berapa? Ini salah istri atau salah suami? Salah antum. Harus mendidik istri itu. Punya sifat apa? Qanaah gitu. Giliran dikasih banyak, abang tahu apa yang ku mau. Ya Allah, istri. Ini duit dikit itu juga pinjam dari teman saya, tahu nggak sih itu? Ini belum gajian aku pinjam dulu, nggak syukur lagi itu kan? Nah jadi istri perlu dididik ya, perlu diingatkan. Maka harus mengatakan istausu bin nisa, ya nasihat istrimu pelan-pelan ya, disayangi, dicintai. Jangan ngasih duit mulu, kasih ilmu sekali-kali. Antum sih salah memanjakan istri dengan harta, tahu antum susah nyari harta. Ya enggak? Kasih ilmu. Kayak Ummu Salamah, pulang Abu Salamah senyum sumringah. Kata istrinya, ada apa dengan Abu Salamah? Nampak kau begitu gembira? Iya. Aku tadi pulang dari tempat Rasulullah, ada kata yang diucapkan Nabi SAW yang membuat aku senang. Apa kata istrinya Ummu Salamah? Apa itu? Ya. Rasulullah mengatakan siapapun yang kena musibah mengucapkan istri dan sebagainya, hanya diamalkan istrinya. Coba antum praktekkan nanti. Bang, kok pulang terlambat? Iya, aku tadi ngaji dulu gini. Ngapain sih ngaji? Pasti gitu ya. Coba ada nggak istri mata? Tadi apa yang dibahas dalam pengajian? Coba. Kalau ada, cakep itu perempuan. Ajarin. Itu teman abang kan udah pulang tadi, habis asar, nyampe rumah. Kamu harus kemana dulu? Kan ada taklim ngaji. Ngaji ya? Ada ibunya nggak di sana? Cakep itu. Pengen ikut ngaji rupanya istri antum ya. Atau kalau nggak, emang ngaji kitab apa sih? Apa sih bahasanya? Tentang sifat kona. Masya Allah. Indahnya. Itu benar bagus istri itu. Istri saya saja kalau ada taklim di mana Ustaz siapa? Pergi. Senang istri ngaji itu, senang membantu kita suami. Istri ngaji nggak boleh, antum nggak ngajarin gimana ceritanya. Bang, nanti aku ada pengajian di masjid ya. Silakan. Antum support. Itu kewajiban antum sesungguhnya, bukan kewajiban ustaz. Ustaz hanya didik istrinya sendiri-sendiri. Karena antum nggak ada waktu, antum titipin ke masjid taklim itu, dididik oleh mereka itu. Tapi kewajiban itu kita suami. Kita ingin ya
pulang ngaji tuh, emang tadi ngaji apa sih? Kasih tahu aku dong. Wih, cakep banget istrinya. Ini lo penjelasan surat Al-Kahfi ini lo tafsirnya begini. Mana? Antum nggak pernah begitu sih, manja dengan duit. Keenakan dia gini. Kurang dikit, ya udah bereaksi dia. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ikhwan ya. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan berikutnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.